Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dito Dwi Permadi. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang ilmu munasabah. Yang pertama yaitu adalah pengertian munasabah. Munasabah menurut bahasa berarti penyesuaian atau hubungan atau relevansi atau penyesuaian antara ayat atau surat satu dengan ayat atau surat yang lain di dalam sebuah surat yang sebelumnya atau sesudahnya. Menurut istilah munasabah atau ilmu tanasub al-ayat was as-suwar adalah ilmu untuk mengetahui alasan-alasan penertiban dari bagian-bagian di dalam Al-Quran yang eh, eh, menurut alasan ilmu ini menjelaskan tentang segi-segi hubungan antara beberapa ayat atau beberapa surat di dalam Al-Quran. Latar belakang munculnya ilmu munasabah. Lahirnya pengetahuan tentang teori korelasi atau munasabah sebagaimana terdapat di dalam Mushaf Utsmani sekarang tidak berdasarkan fakta kronologis turunnya Al-Quran. Yang kedua adalah perbedaan sistematika jika terjadi masalah teori korelasi atau munasabah. Al-Quran kurang mendapat perhatian dari para ulama yang menekuni ulum Al-Quran. Lalu adalah tindakan Al-Nasyaberli merupakan kejutan dan langkah baru dalam dunia tafsir sehingga beliau dipandang sebagai bapak ilmu munasabah. Lalu yang ketiga adalah macam-macam munasabah di dalam Al-Qur'an. Macam-macam munasabah di dalam Al-Qur'an ditinjau dari segi sifat munasabah atau keadaan persuaraan dan persambungannya. Maka munasabah itu ada dua macam, yaitu adalah persesuaian yang nyata dan persesuaian yang atau persambungan yang tidak jelas. Yang pertama yaitu persesuaian yang nyata atau syahir al-ittibat. Ini adalah persesuaian yang tampak jelas, yang persambungan atau persesuaian antara bagian Al-Quran yang satu dengan lainnya tampak jelas. Lalu yang kedua adalah persambungan yang tidak jelas atau khafiyu al-irtibat atau samarnya persesuaian antara bagian Al-Quran dengan yang lain sehingga tidak tampak adanya persesuaian di antara keduanya. Lalu yang keempat ada dasar-dasar pemikiran adanya munasabah dalam Al-Quran. Ilmu munasabah dapat berperan mengganti ilmu asbab an-nuzul apabila kita tidak dapat mengetahui sebab turunnya suatu ayat. Tetapi kita bisa mengetahui adanya relevansi ayat itu dengan ayat yang benar. Lalu yang kelima ada faedah ilmu munasabah. Yang pertama adalah mengetahui korelasi antara ayat dengan ayat atau surah dengan surah, bahwa Al-Quran merupakan satu kesatuan yang utuh tersusun secara sistematis dan berkesinambungan. Lalu ada memperhatikan keserasian susunan redaksi ayat-ayat Al-Quran maupun kalimat-kalimat yang terdapat di dalam Al-Quran. Lalu selanjutnya adalah mengetahui persambungan atau hubungan antara bagian-bagian di dalam Al-Quran. Lalu membantu dalam menafsirkan Al-Quran. Lalu yang keenam adalah urgensi munasabah dalam penafsiran Al-Quran. Secara singkat, manfaat munasabah dalam memahami ada dua, yaitu mematuhi keutuhan, keindahan, dan kehalusan bahasa, serta membantu kita dalam memahami keutuhan makna Al-Quran itu sendiri. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.